Dewa medis terkuat. Bab 539. Engah. Terdengar suara tumpul, namun bukan tinju lawan yang menusuk tubuh Xiao Chen, melainkan tinju Xiao Chen yang menusuk tubuh lawan. Dia membunuh prajurit legendaris tingkat 9 hanya dengan satu pukulan, dan saat itulah lawan menyerang lebih dulu. Kekuatan Xiao Chen membuat semua orang di sekitarnya terkesiap kaget. Akan tetapi, ini hanya terbatas pada praktisi biasa. Hanya sedikit orang kuat sejati yang takut pada Xiao Chen. Terutama para dewa dari berbagai istana abadi, dan pangeran kecil istana Qin Zhaowang di panggung tinggi, Ying Sheng. Pada saat ini, Ying Sheng mengepalkan tangannya sedikit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wah! Berani sekali kau! Berani sekali kau membunuh orang di istana Qin Zhaoku. Menurutmu istana Qin Zhaoku itu apa? Xiao Chen melemparkan tubuh pelayan itu ke samping seperti ikan asin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu. Singkatnya, mereka yang menentangku akan mati. Ying Sheng membanting meja dan berdiri, menghancurkan meja panjang di depannya. Kemudian, dia menunjuk hidung Xiao Chen dari seberang platform tinggi. Omong kosong. Aku beritahu kau. Hari ini, istana Qin Zhaoku akan menghancurkanmu, pencuri kecil. Aku akan memberitahumu konsekuensi jika menentang istana Qin Zhaoku. Mata Xiao Chen tenang. Sepertinya kau tidak mau mendengarkan saranku. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Setelah berkata demikian, Xiao Chen berjalan langsung ke arahnya. Melihat pemandangan ini, mata yang lain bergerak sedikit. Lindungi sang pangeran. Atas perintah itu, para prajurit istana Qin Zhaowang dan para prajurit istana abadi utama, serta keturunan langsung istana abadi utama dan bahkan para penguasa para dewa, semuanya berkumpul bersama untuk memblokir Ying Sheng. Dibandingkan dengan mereka, kekuatan Ying Sheng secara alami lebih kuat dari mereka. Tetapi, Ying Sheng berstatus bangsawan, jadi wajar saja jika dia tidak akan dibiarkan mengambil tindakan mudah untuk menghadapi Xiao Chen. Di mata mereka, dengan jumlah sebanyak itu, cukup untuk membunuh Xiao Chen. Di luar tribun, orang-orang membicarakannya. Orang ini benar-benar mencari kematian. Tidak apa-apa jika dia hanya datang untuk merampok tempat eksekusi. Tapi dia benar-benar menjadi gila dan berani menghina istana Qin Zhao. Menurutku orang ini hanya orang bodoh. Apakah dia pikir dia bisa dengan mudah berurusan dengan istana Qin Zhao? Ada begitu banyak orang di sini, semua guru berkumpul bersama. Sudah cukup untuk membunuhnya dengan santai. Namun, Taois Huang, yang berada di antara kerumunan, menggigit kacang lokal sambil menyipitkan mata dan tersenyum. Itu belum tentu benar. Aku yakin istana Qin Zhao telah menembak kakinya sendiri kali ini. Awalnya, jika mereka tidak memprovokasi orang ini, tidak akan terjadi apa-apa. Namun sekarang, mereka telah membuat Tuan Xiao marah. Sayang sekali. Kemalangan yang dikirim oleh surga dapat diatasi, tetapi kemalangan yang menimpa diri sendiri tidak dapat diatasi. Semua orang menatapnya tanpa berkata-kata, seolah-olah dia seorang idiot. Kepalanya kemasukan air, apakah kepalamu juga kemasukan air? Benar sekali. Dia hanya seorang kultivator liar, dan dia ingin melawan istana Qin Zhao. Huang Laodao mencibir. Penggarap liar. Haha. Kau akan segera menyadari betapa hebatnya pembudidaya liar ini. Tak seorang pun mempercayainya. Pada saat ini, ribuan prajurit dengan cepat berkumpul di tempat eksekusi. Mereka semua adalah penguasa di atas alam dewa super. Di antaranya, bahkan ada alam pembunuh dewa dan bahkan alam legendaris. Tangkap orang ini untukku. Saat dewa dari istana abadi berbicara, ribuan prajurit mendekat pada saat yang sama. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan mendengus dingin. Dengan pikiran saja, guntur jatuh dari langit dan langsung menghantam kerumunan. Ledakan, dentuman, dentuman. Diiringi dengan luapan kegembiraan dan ledakan, tak satu pun dari ribuan master itu yang selamat, dan tak seorang pun lolos. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 detik. Dalam 1 detik, ribuan master berubah menjadi abu. Semua orang yang hadir tercengang. Sial, orang ini sangat hebat, bukan? Huang Laodao berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bagaimana? Benarkan? Tuan Xiao sangat kuat. Pada saat ini, beberapa dewa agung, putra sah mereka, dan puluhan pejabat tinggi istana Qin Zhaowang, tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka. Mereka saling memandang dengan ekspresi penuh ketakutan. Penampilan Xiao Chen sungguh di luar imajinasi mereka. Xiao Chen masih terus bergerak maju, dan setiap kali dia melangkah maju, semua orang akan mundur selangkah.
Ying Seng yang berdiri di belakang, sangat marah hingga ia pingsan setelah melihat pemandangan ini. Bajingan! Dasar idiot! Sampah! Kalian tidak boleh mundur. Siapa yang berani mundur lagi? Aku akan membunuh siapapun yang mundur selangkah lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir berhenti mundur, tetapi, masing-masing dari mereka masih memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan hati mereka gemetar. Ying Seng mengambil langkah besar, berjalan di depan orang banyak, dan menghadapi Xiao Chen. Aku meremehkanmu. Tapi kukatakan padamu, bukan giliranmu untuk bertindak liar di istana Qin Zhao. Hari ini, aku akan memutuskan hidupmu. Setelah dia selesai berbicara, dia berteriak keras. Siapkan formasi. Setelah teriakannya yang keras itu, semua dewa dan putra-putra sah mereka menggertakkan gigi dan berpencar ke segala arah. Mereka membentuk segel satu sama lain dan mengaktifkan formasi. Formasi itu mengeluarkan energi yang lebih kuat, menguras semua energi spiritual dalam radius 100 mil dan menyuntikkannya ke tubuh Ying Seng. Saat gerakan ini muncul, kekuatan Ying Seng tiba-tiba meroket. Dia dengan cepat meningkat dari puncak alam Dewa Ilahi, dan segera menerobos puncak alam Dewa Ilahi tingkat ke-10. Kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di alam Raja Ilahi. Meskipun, dibandingkan dengan orang kuat alam Raja Dewa Sejati, dia masih sedikit lebih lemah, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat lain yang mengguncang bumi. Xiao Chen. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Qiu Yiren. Namun Huang Laodao memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tetapi orang-orang di sekitar semuanya berseru kaget. Ya Tuhan, energi spiritual ini sangat kuat. Sangat kuat. Benar sekali. Tidakkah kau lihat siapa yang mendirikan formasi ini? Ini adalah formasi yang didirikan oleh penguasa ilahi. Penguasa ilahi. His. Untuk dapat menggunakan dewa-dewa sebagai budak dan mengatur formasi, aku khawatir hanya para pangeran istana Qin Zhao yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Mengerikan. Nasib seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang seusiaku, bahkan jika aku bekerja keras selama 100 kehidupan. Semua orang penuh kekaguman, dan ketika kata-kata itu sampai ke telinga Ying Seng, dia menjadi sama bersemangatnya. Meskipun ini bukan level kultivasinya yang sebenarnya, tetapi sangat nyaman untuk didengar. Dia mengepalkan tangannya, dan tulang jarinya mengeluarkan suara berderak. Itu adalah energi spiritual yang kaya dan nyata yang mengalir melalui tulang-tulangnya. Ada sedikit kerinduan di matanya. Apakah ini kekuatan alam Raja Ilahi? Sungguh dahsyat. Sepertinya setelah waktu ini, aku harus mengasingkan diri dan menerobos alam Raja Ilahi sesegera mungkin. Lalu dia menatap Xiao Chen. Tetapi sekarang, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Bab 540. Ying Seng melirik Xiao Chen dan tersenyum menghina, dengan sedikit ekspresi jijik di matanya. Aku adalah pangeran istana Qin Zhao. Jika aku menyerangmu terlebih dahulu, istana Qin Zhao akan terlihat sangat tidak bermartabat. Jadi, seranglah lebih dulu. Aku akan memberimu 3 gerakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir mengangguk, mata mereka dipenuhi dengan kepuasan dan penghargaan untuk Ying Seng. Sebagai laki-laki yang kuat, kamu hanya akan sedikit dihormati. Lagi pula, kamu sangat kuat. Tetapi, menjadi seorang pria yang kuat dan mampu menampilkan postur yang megah, inilah pria kuat sejati. Apa yang dilakukan Ying Seng sepadan dengan statusnya sebagai putra mahkota istana Qin Zhao. Dia bahkan lebih pantas dengan kekuatannya yang luar biasa saat ini. Terlebih lagi, semua orang juga percaya bahwa bahkan jika dia memberi Xiao Chen 3 gerakan, Xiao Chen mungkin tidak dapat menyakitinya. Xiao Chen menatap Sabi dengan ekspresi di wajahnya. Apa kamu yakin? Ying Seng menaruh tangannya di belakang punggungnya, mengangkat dagunya dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi. Aku, sang pangeran, menepati janjiku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melayangkan pukulan. Mengaum. Di udara, semua orang dengan jelas mendengar auman harimau, memekakkan telinga bagaikan guntur. Pukulan yang kuat sekali. Semua orang tidak dapat menahan rasa gemetar di hati mereka, dan kesombongan di wajah Ying Seng lenyap sepenuhnya, dengan cepat berubah menjadi ketakutan dan kesungguhan. Dia sudah merasakan betapa beratnya tekanan dan niat membunuh yang dibawa oleh pukulan Xiao Chen. Tidak sulit untuk membayangkan jika pukulan Xiao Chen mengenainya, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menahannya, yang akan menyebabkan banyak korban, bukan? Dia tidak bisa menerima pukulan ini begitu saja. Kalau tidak, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya hal itu baginya selanjutnya.
Begitu pikiran ini terlintas dalam benaknya, dia meninju tanpa ampun dan langsung berhadapan dengan Xiao Chen. Wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi aneh. Ying Sheng ini sebelumnya telah setuju untuk membiarkan Xiao Chen memiliki 3 gerakan, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak melepaskan 1 gerakan pun dan menyerang secara langsung. Ini sungguh tidak sesuai aturan. Pada saat ini, rasa hormat semua orang terhadap Ying Sheng lenyap seketika. Tetapi Ying Sheng tidak punya pilihan lain. Dia harus meninjunya sekarang, kalau tidak dia akan mati. Dibandingkan hidup dan mati, dihormati tampaknya kurang penting. Sebab, pemenangnya akan mengambil semuanya. Tinjunya memadatkan kekuatan beberapa dewa dan puluhan makhluk legendaris, terkonsentrasi bersama, dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan super. Aku jadi penasaran, berapa kali lebih kuat dari kekuatan serangannya sebelumnya. Ketika tinju itu dilepaskan, ruang di sekitarnya menjadi padat, dan di depan tinju itu, karena kekuatannya yang begitu dahsyat, guntur dan kilat pun menyatu. Berkedip tanpa henti. Dia cukup percaya diri untuk membunuh Xiao Chen. Tinju kedua pria itu bertabrakan tanpa diragukan lagi. Tetapi hampir pada saat ini, kekuatan serangan Ying Sheng, yang sebanding dengan Raja Dewa, runtuh dalam sekejap. Tinjunya langsung dihancurkan oleh Xiao Chen di tempat, rasa sakitnya tidak sempat terkirim kembali ke otaknya, jadi dia tidak sempat menarik tangannya. Pukulan Xiao Chen langsung menghancurkan lengannya dari kepala sampai kaki. Tidak. Senyum percaya diri di wajah Ying Sheng tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh rasa takut dan kebingungan yang kuat. Mengapa serangannya begitu kuat? Bahkan tidak bisa menahan 1 gerakan dari Xiao Chen. Pada saat ini, wajah Ying Sheng tampak bingung entah kenapa. Tinju Xiao Chen mematahkan bahu kanannya, dan kekuatan hantamannya yang besar membuatnya terlempar mundur. Ledakan. Tubuhnya menghancurkan tembok besar di belakangnya. Pemandangan yang amat mengerikan itu membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam. Dia adalah Master Super yang telah mencapai puncak level ke-10 dari Dewa Ilahi. Terlebih lagi, karena berkah dari para Dewa Istana Abadi, kekuatan serangannya telah naik ke tingkat pertama alam Raja Dewa. Tetapi meski begitu, dia masih tidak bisa menahan pukulan Xiao Chen. Ini sungguh tidak dapat dipercaya hingga semua orang yang hadir tidak dapat mempercayainya. Ying Sheng bangkit dari reruntuhan, wajahnya penuh kengerian. Kau ternyata adalah seorang ahli Raja Dewa. Bagaimana mungkin? Jika kau adalah seorang ahli tingkat Raja Dewa, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentangmu? Mata Xiao Chen dingin. Kamu tidak pantas mendengar namaku. Setelah mengatakan ini, dia terus berjalan menuju Ying Sheng. Ying Sheng menjerit dan wajahnya menjadi pucat seperti lilin. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau. Aku adalah Pangeran Istana Qin Zhao. Jika kau berani menyerangku, aku jamin kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berseru. Apakah dia gila? Dia tidak akan benar-benar membunuh Ying Sheng, kan? Meskipun dia adalah seorang ahli di tingkat Raja Dewa, Istana Qin Zhao bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah. Qiu Yiren tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Xiao Chen, kau tidak bisa membunuhnya. Jika kau membunuhnya, Istana Qin Zhao pasti akan marah. Jika itu terjadi, orang-orang Qin Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Xiao Chen telah memastikan bahwa dia adalah master di tingkat Raja Dewa. Tetapi Raja Zhao dari Qin adalah kakek buyut Kaisar Qin. Dia telah hidup selama ribuan tahun, dia adalah Raja Dewa yang veteran. Dibandingkan dengan Raja Dewa muda seperti Xiao Chen, dia memiliki dominasi yang mutlak. Selain itu, pasti ada lebih dari 1 ahli alam Raja Ilahi di Istana Qin Zhao. Akan terlalu berisiko bagi Xiao Chen untuk melawan Istana Qin Zhao. Namun, Xiao Chen hanya memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia menaruh tangannya di belakang punggungnya dan terus berjalan maju. Jika Anda ingin terlibat dalam bisnis ini, Anda harus memiliki kredibilitas. Saya memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Sekarang setelah saya mengatakan akan membunuhnya, dia pasti akan mati. Xiao Chen. Qiu Yiren mengatupkan giginya dan matanya sedikit merah. Pada saat ini, dia tiba-tiba tidak ingin Xiao Chen menyelamatkannya lagi. Bila dia menyukai seseorang, dia lebih baik mati dan menderita daripada membiarkan Xiao Chen mati dan menderita. Tetapi sudah terlambat, karena Xiao Chen sudah tiba di sini. Dan mengingat karakter Xiao Chen, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Sialan. Hentikan dia. Siapkan formasi.
Siapkan formasi cepat. Ying Seng menjerit, wajahnya dipenuhi ketakutan. Para dewa kembali menyusun formasi itu. Seberkas cahaya turun, dan formasi itu mencoba menghentikan langkah Xiao Chen secara paksa. Namun Xiao Chen hanya mendengus pelan dan menghancurkan formasi itu dalam sekejap. Brengsek. Ying Seng berbalik dan berlari, tetapi Xiao Chen lebih cepat darinya. Saat dia berbalik, Xiao Chen juga datang di belakangnya dalam sekejap. Merasakan niat membunuh Xiao Chen, Ying Seng langsung dipenuhi keputusasaan. Tetapi hampir pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 3 cahaya keemasan melesat ke arah sini dengan kecepatan tinggi dari sudut matanya. Bersambung.